فاتحة بنية القبول السورة كل معقول ومبرئا عن اللغو في البلدان خير دافع إن شاء لنا ولوالدينا وللحق الشيخ زكريا يحيى شرف الله وبك إلى حضرة مربي الوالدين المغفور لك يا حضرة الله الرحيم شرف القلوب وأصولهم وفروعهم وأصولهم بركة تقي في الجمعة اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا شرع وسلم وإلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى وأهدى من أفهمه ببركات حضوره وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدار آمين. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرون قالوا تؤدون الحق الذي عليكم ونسألون الله الذي لكم متفق عليه. Para hadirin jamaah sekalian berbahagia, pagi hari ini pembahasan kita adalah kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab sabar. Satu harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang barakah manfaat, yang semakin tambahnya ilmu semakin diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud, hadis yang diceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakun ba'di atharatun, sesungguhnya akan datang setelahku nanti, setelahnya Rasulullah meninggal, ay ba'da wafati, sesungguhnya akan datang satu masa setelah aku meninggal nanti. Atharatun, apa makna atharah? Atharah bermakna al-infirad bi syai' amma lahu fi haqq, mementingkan diri sendiri itu atharah. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini pejabat, penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sudah diisyarat sama Rasulullah, sudah disinyalin sama Rasulullah dari 15 abad yang sudah. Innaha satakunu ba'di athar, sesungguhnya akan datang setelahku nanti seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan golongan,
yang hanya mementingkan kelompoknya. Apa bahasa Islam? Nepotisme. Wa umurun tunkiruha, umur segala macam perkara. Kalau kita terjemahkan secara bebas adalah kebijakan-kebijakan yang engkau tidak setuju, kebijakan-kebijakan yang engkau tidak sukai. Tunkiru, yang engkau ingkari dan yang tidak disukai. Akan datang satu masa nanti setelah aku wafatkan Rasulullah, seorang pemimpin yang memiliki sifat amarah, yang hanya memikirkan untuk dirinya dan kelompoknya saja. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap hizb, setiap partai yang dia hanya pikirkan ketika menang adalah kelompoknya dia. Siapa orang yang pertama kali akan dia angkat, siapa kelompoknya dia yang akan dia berikan sebuah jabatan. Makanya mohon maaf, ini kita bukan lagi berbicara tentang politik, kita sedang berbicara tentang taklim. Saya tidak paham di politik. Muhammad Al-Qadhani di dalam kitab Al-Akhbar ada satu makalah, man tahazzara khana, siapa orang yang berpartai menurut beliau sesungguhnya telah berkhianat kepada negara. Katanya ini, saya coba cari kenapa ada kalimat seperti ini dari Allah. Beliau kemudian mengambil dari kullu hizbin bima ladayhim farihun. Nyatanya tiga partai tertentu yang menang, yang akan diberikan jabatan itu adalah yang pertama dari partainya sendiri, yang kedua adalah partai-partai yang mengusung seseorang itu sehingga dia menang. Ini adalah pandangan Allah. Kalau saya tidak paham tentang politik itu seperti apa, karena di sini kita ranahnya ngaji ya, lagi ngejelasin tentang hadis Nabi. Nanti ini kan bagian daripada mukjizat Rasulullah. Beliau tahu sesuatu yang belum terjadi, nanti akan terjadi. Penguasa, pemimpin, pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Wa umurun tunkiruha, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara sepihak hanya untuk menguntungkan kelompoknya, di mana engkau tidak menyukai kebijakan itu. Kalau kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, dalam kondisi seperti itu apa yang harus kami lakukan? Dalam situasi seperti itu kami harus seperti apa? Qala, kemudian Rasulullah menyapa, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Tunaikan saja apa yang menjadi kewajibanmu sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat. Kewajiban kita sebagai rakyat adalah melakukan kebaikan, tidak melakukan tindakan-tindakan makar. Kemudian wa tas'aluhu alladhi ja'alakum, kau meminta kepada Allah apa yang menjadi hak. Wa tas'aluna Allah alladhi, dan kau minta kepada Allah apa sesungguhnya yang menjadi hak. Nah, ketika kita berada pada situasi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah mendoakan para pejabat-pejabat
Tidak. Mendoakan para pemimpin-pemimpin kita agar mereka itu diberikan kesadaran bahwa sesungguhnya yang mereka sedang alami adalah sebuah amanah. Entah sampai saat ini saya kok belum bisa menerima secara logika berpikir jabatan itu amanah. Ifhal, ya hadir ifhal, tamam, narakum bihal. Jabatan itu amanah. Ketika seseorang diberikan jabatan, saya nggak habis pikir kalau akhirnya dia melakukan tasyakur. Tasyakur, nanti dia menganggap bahwa jabatan itu nikmat. Ketika dia mendapatkan jabatan, dia langsung sujud syukur, menganggap bahwa jabatan itu adalah nikmat besar. Kita tidak memungkiri bahwa setiap nikmat yang Allah berikan dianjurkan kita untuk tasyakur sebagai ekspresi rasa terima kasih kita kepada Allah. Yang menjadi pelajaran adalah apakah jabatan yang melupakan amanah dari Allah itu adalah bentuk nikmat. Kok sepertinya tidak sejalan dengan para pemimpin-pemimpin masa awal Islam di era-era as-sabiqun al-awwalun, para sahabat, tabi'in, mereka ketika diberikan sebuah jabatan itu seperti ada beban yang begitu sangat berat di punggungnya. Setelah itu mereka tembus dengan dua. Yang pertama bisayf, dengan pedang. Yang kedua bidamar, dengan tetesan air mata. Bukan dengan syukur, karena beliau menganggap bahwa jabatan itu bukan nikmat, tapi amanah. Min jumlatil amanah, amanah dari sekian banyak amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi nanti di hadapan Allah. Dengan pedang, setelah selesai dilantik, sang pemimpin sampaikan kepada seluruh rakyat, aku berikan pedang ini kepada kalian, dan aku mohon di saat aku keluar dari jalur syariat Allah, luruskan aku dengan pedang ini. Yang kedua, para pemimpin pejabat zaman as-sabiqun al-awwalun terusnya dengan tetesan air mata. Berbulan-bulan beliau menangis, memohon kepada Allah petunjuk agar senantiasa membimbing, karena ini adalah sebuah amanah besar, bukan justru tasyakur. Sampai saat ini mungkin karena terlalu cingkrangnya cara berpikir saya, sehingga saya belum bisa menerima secara logika manusia ketika seseorang mendapatkan sebuah jabatan, akhirnya dia bersyukur dengan mengundang banyak orang. Coba kita lihat di akhir surat Al-Ahzab, innal amanah, sesungguhnya amanah telah ditawarkan kepada, gimana tuh itu? Allahumma sholli alaihi wasallam.
yang Allah tawarkan amanah itu kepada langit, Allah tawarkan amanah itu kepada bumi, Allah tawarkan amanah itu kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Langit sebagai makhluk yang sangat besar menolak. Bumi menolak, gunung menolak. Menolak bukan karena mereka mengingkari Allah. Kesadaran langit, kesadaran bumi dan gunung bahwa amanah itu adalah sesuatu yang beratnya luar biasa. Wa asyfaqna minha wa hamalat al-insan, manusia yang tidak diberikan tawaran amanah sama Allah justru mengajukan diri. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asyfaqna minha wa hamalat al-insan. Manusia dengan begitu sangat pedenya mengajukan diri di hadapan Allah. Ya Allah, berikan amanah itu kepada kami. Setelah amanah itu diberikan Allah kepada manusia, di mana sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, langit tidak, ya Allah, mohon maaf. Kepada bumi tidak, ya Allah, mohon maaf. Kepada gunung tidak, ya Allah, mohon maaf. Manusia, ya Allah, itu amanah buat saya. Setelah diterima sama manusia, apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Setelah amanah itu diterima oleh manusia, kata Allah, innahu kana zaluman, sesungguhnya manusia itu betul-betul sudah melakukan perbuatan zalim kepada diri. Dan sungguh mereka itu orang bodoh. Amanah tidak ditawarkan, tetapi menawarkannya untuk memegang amanah itu. Akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ketika seseorang betul-betul memiliki semangat untuk menjadi seorang pejabat, sehingga dia melakukan apapun demi untuk ketercapaian apa yang dia inginkan. Ini niatnya sudah tidak lillahi ta'ala. Ada sesuatu yang ingin dia capai. Makanya jangan kemudian rakyat hanya dijadikan alat untuk memenuhi segala hasrat politik orang-orang yang memiliki ambisi terhadap diri dan kelompoknya. Saat ini kita membutuhkan seorang figur, pemimpin yang betul-betul memiliki kejujuran. Saat ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang memang betul-betul bisa menjadi seorang teladan kepada rakyat-rakyatnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manurun bil maslahah. Segala macam kebijakan-kebijakan pejabat, kebijakan pemimpin itu harus ada keselarasan dengan kemaslahatan orang lain. Dia tidak hanya berpikir untuk dirinya dan kelompoknya. Makanya sebaik-baik pemimpin itu adalah mereka yang selalu datang kepada ulama untuk meminta nasihat. Seperti itu yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah. Khiyarul umarat alladzina ya'tuna ulama. Sebaik-baik pejabat, sebaik-baik pemimpin
adalah mereka yang selalu sholat, datang ke ulama. Datangnya bukan pada saat mau pemilihan, setelah jadi, setelah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut datangnya bukan pada saat akan pemilihan, tapi begitu sudah dilantik jangan sampai kemudian lepas dari ulama. Jangan kita ambil contoh di zaman Rasulullah, kedukuran, ketinggian. Jangan kita ambil zamannya sahabat, karena sudah termaktub sahabat itu khairul ummah. Kesini abad ke-15-16, seorang raja yang bernama Syekh Sulaiman yang pernah memimpin negara Turki, Turki. Setiap kebijakan apapun yang akan dilakukan dikonsultasikan dulu oleh beliau kepada para ulama. Saking takutnya seorang raja yang bernama Sulaiman, raja Turki, sehingga beliau menuliskan sebuah wasiat kepada para ulama-ulama tersebut. Oh, jikalau nanti umur saya tidak panjang, saya pengen peti ini sertakan ke dalam kuburan saya. Itu wasiat. Yang kedua, di saat nanti saya digotong dengan keranda, saya mohon para kiai tangan saya keluarkan. Ternyata benar, usianya beliau tidak panjang. Cuma kan yang menjadi persoalan di dalam ilmu fikih, ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, tidak ada benda-benda yang boleh dimasukkan ke dalam kuburannya, bahkan cincin. Dalam mazhab Syafi'i, ketika ada cincin yang masih terpakai, bolehlah kita menggali kuburannya kembali untuk sekedar mencopot cincin. Akhirnya begitu meninggal, para ulama di saat itu berdiskusi bagaimana ya. Coba kita buka apa sesungguhnya isi peti daripada Raja Sulaiman itu. Begitu dibuka, ternyata di situ adalah tulisan program-program beliau yang sudah dijalankan. Itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya di hadapan publik. Ada 200 program dan itu sudah dijalankan. Kemudian ada program yang belum bisa dilakukan, disebutkan juga alasannya. Tujuan dia menulis program-program tersebut untuk dia jadikan sebagai pertanggungjawabannya di depan Allah. Semua ulama menangis. Yang kedua, kenapa pada saat dibawa di dalam keranda beliau minta tangannya dikeluarkan untuk memberikan ibrah pada orang-orang yang hidup, para pejabat-pejabat yang lainnya, bahwa sesungguhnya siapapun orang, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, begitu nanti meninggal, membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Luar biasa ya. Ini jangan kita bicara zaman tersebut, bukan di zamannya sahabat, era 15-16. Era 15. Ya udah, ketika kita berada pada kondisi yang
disampaikan oleh Rasulullah. Nggak ada jalan yang lain bagi kita untuk kita menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, ditahu apa yang menjadi hak kita. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hubayr, hadis yang diceritakan dari Abi Yahya Usaid bin Hubayr radhiyallahu anhu. Ana rajulan, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor. Kalau di dalam kitab Dalilul Falihin, rajulan di sini adalah Asid bin Hubayr. Asid bin Hubayr dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atas takmilni, tidakkah kau berikan jabatan kepadaku? Atas takmilni maksudnya, tidakkah kau memberikan jabatan kepadaku? Kama sta'amalta fulanan wa fulanan, sebagaimana kau telah memberikan jabatan kepada si fulan dan si fulan. Jadi seorang sahabat dari kalangan Ansor pernah mengajukan dirinya untuk dicalonkan menjadi seorang pejabat atau ditempatkan di satu jabatan sama Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah menunjuk Abu Hurairah untuk menjadi seorang gubernur di Bahrain. Ada ceritanya itu ya. Rasulullah pernah memilih dan menunjuk Abu Hurairah untuk menjadi seorang gubernur di Bahrain. Dan luar biasa Bahrain yang saat itu berada pada kondisi ekonomi yang sangat terpuruk. Dalam jangka waktu setahun Bahrain sudah menjadi negara yang stabil. Bahkan uang pajak ya, disetorkan ke Madinah. Nah, ada seorang sahabat yang dia merasa irilah, kenapa saya tadi diberikan jabatan? Ya Rasulullah, saya minta jabatan sebagaimana kau berikan jabatan itu kepada mereka-mereka. Faqala, kemudian dijawab siapa Rasulullah, innakum, sesungguhnya kalian satalqauna ba'di, akan menemukan setelahku nanti al-fa'utan, sifat atharah, sifat egois, sifat pengen menang sendiri, sifat pengen menguasai sesuatu sendiri. Saya nggak tahu tuh, dengan kadang suka dengar ini nanti bagi roti ya dipotong rata, maksudnya apa? Karena ada proyek itu loh, nanti tolong ini ya dipotong rata atau bagi-bagi roti. Saya nggak paham dengan istilah. Apakah ada hak bagi kita untuk mengambil? Sementara sesungguhnya itu adalah dana yang memang disiapkan untuk mereka, orang-orang yang miskin harus renovasi rumahnya sudah tidak layak. Ada jalan yang memang harus diaspal karena jalan tersebut menjadi jalan umum yang menjadi jalur utama orang-orang lewat di situ. Harus dimasukin kantong juga, duit aspal aja doyan, duit aspal kalau doyan-doyan, apa itu tidak menjadi barakat juga. Kan bicaranya untuk orang-orang yang memang rumahnya sudah tidak layak, gitu loh. Ini saya bukan lagi berbicara politik, cuma melihat realita. Terkadang suka jengkel. Oke. Aspal dananya sudah disediakan, tapi kok sebulan 2 bulan aspalnya rusak. Oh, ini ada yang disuruh orang ini duit. Pantes begitu mendapatkan jabatan tasyakur, syukuran. Janganlah kayak begitu. Kalau pernah hadir kayak gitu, taubatlah. Cari yang halal.
Innakum satalqawna ba'da athara. Sesungguhnya kalian semua akan menjumpai setelahku nanti atharat, pemimpin yang memiliki sifat rakus, pengen menang sendiri, pengen dikuasain sendiri. Fasbiru hatta talquni 'alal haud. Dalam kondisi seperti itu sabarlah kalian semua. Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. Berarti kan pasti nanti kalian akan menemukan kondisi di mana kalian dipimpin oleh para pejabat yang rakus, yang mestinya ini untuk alokasinya orang-orang miskin, rumahnya yang sudah tidak layak. Ini mestinya untuk jalan yang memang sudah tidak layak dipakai, tapi mereka masukin ke dalam kantor dan rekeningnya masing-masing. Gimana dibawanya seperti itu? Coba. Mohon maaf, jangan ya, ada yang tersinggung dalam hal ini. Karena kita lagi ngaji. Saya berbicara dalam perspektif ngaji, bukan dalam perspektif kita sedang berpolitik. Karena saya tidak paham politik. Dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah, wasbiru, sabar. Emang udah akhir zaman, gitu. Susah dari pemimpin yang betul-betul amanah. Susah. Hatta talquni 'alal haud, sehingga kau nanti berjumpa denganku di haud. Artinya orang yang sabar ketika mengalami kondisi seperti itu, nanti dia akan dijumpai oleh Rasulullah SAW. Dan kita nggak boleh melakukan satu perbuatan apa. Jangan. Negara kita adalah negara hukum. Maka ketika ada kebijakan pejabat-pejabat kita yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya saja, tempuh lewat jalur, bukan dengan jalur anarkis. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya, nggak boleh. Demonstrasi yang akhirnya merusak fasilitas umum. Nah, ada jalur yang bisa kita tempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sangat betul, ya. Makanya saya berharap ada orang-orang yang cinta dengan masjid, orang-orang yang cinta dengan jamaah, orang-orang yang cinta dengan hadis, yang nanti Allah tunjuk bisa menjadi pejabat dan pemimpin untuk kita. Karena saya yakin orang yang ahli jamaah, ahli ke masjid, ahli ta'lim, di dalam dirinya ada takwa. Takwa itu adalah kesadaran diri untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, kesadaran diri untuk dia tidak melakukan apa yang mestinya